Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dosen dengan judul Pesan untuk Orang Tua yang Memaksa. Hari ini pembahasan kita cukup menarik gara-gara banyak saya melihat ketika saya kuliah dan ketika saya menjadi dosen, banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk kuliah di kampus atau di jurusan tertentu. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak merasa terbeban dengan kemauan orang tua tersebut. Karena yang dia lakukan atau yang dia kuliah saat ini adalah bukan passion dia, bukan tujuan hidup dia, dan dia tidak akan nyaman di posisi tersebut. Nah, hari ini kita akan menyampaikan 5 pesan kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk kuliah di jurusan atau di kampus tertentu sesuai dengan kemauannya. Menjadi orang tua akan sangat berat dan kita juga menjadi sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita. Dan begitu pun dengan si anak. Si anak ingin membahagiakan orang tuanya. Sehingga kadang-kadang ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, si anak akan merasa terbeban gara-gara orang tuanya menginginkan dia kuliah di bidang tertentu, tetapi dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya sehingga dia terpaksa untuk kuliah di bidang yang disuruh oleh orang tuanya. Dan yang terjadi adalah, nah itu yang akan kita bahas. Orang tua harus tahu ketika kita memaksa kehendak kita untuk anak kuliah di bukan bidangnya, anak-anak tidak akan nyaman di posisi tersebut. Sehingga akan ada 5 pesan untuk orang tua ketika terlalu memaksakan anaknya untuk kuliah di bidang dan jurusan yang bukan minat atau bukan yang dimaui oleh seorang anak atau seorang mahasiswa tersebut. Yang pertama adalah anak atau mahasiswa tersebut akan sulit menyelesaikan kuliah dan terancam drop out atau diberhentikan. Banyak kasus, banyak contoh bahwa seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk kuliah di jurusan tertentu, dia tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. Sebagai contoh, seorang anak dari SMP dan SMA dia tidak terlalu banyak mempunyai prestasi di bidang akademik. Ketika di kelas dia tidak mendapatkan ranking yang baik, tidak mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah, di mata pelajaran baik IPA atau IPS. Tetapi ketika di mata pelajaran yang berhubungan dengan gerak, misalnya olahraga, kemudian kesenian, dia mendapatkan nilai yang sangat tinggi dan dia sangat suka dengan itu. Sehingga si anak laki-laki ini bilang kepada orang tuanya, Pak, Ibu, kayaknya saya memang mempunyai bakat di bidang sepak bola. Saya ingin menjadi atlet dan saya ingin kuliah di fakultas keolahragaan. Tetapi orang tua masih belum setuju ketika anak ingin kuliah di fakultas keolahragaan. Karena si orang tua mendapat omongan dari tetangga bahwa yang saat ini yang sangat dibutuhkan adalah sarjana ekonomi. Karena sarjana ekonomi bisa bekerja di semua perusahaan, BUMN, swasta, PNS dan lain-lain. Sehingga untuk peluang lebih baik ngambil kuliah di ekonomi di kampus yang besar dan kampus yang terkenal. Tapi si anak sudah bilang kepada orang tuanya bahwa dia tidak passion dia di bidang ekonomi dan dia tidak ingin kuliah di situ. Anak ingin kuliah di bidang keolahragaan. Namun setelah anak itu lulus dari SMA dan didaftarkan kampus oleh orang tuanya tetap memaksa si anak untuk kuliah di bidang ekonomi atau di sarjana ekonomi. Ketika lulus mendapat gelar sarjana ekonomi. Yang terjadi adalah si anak akan mendapat ketidaknyamanan ketika kuliah. Si anak akan merasakan jenuh. Si anak tidak akan optimal kuliah. Karena ini kuliah orang tuanya, keinginan orang tuanya bukan keinginan dan passion dia. Yang terjadi apa? Si anak akan mengalami depresi, si anak akan mengalami atau menerima beban yang sangat berat setiap dia ingat apa yang namanya kuliah. Dia harus belajar bidang yang bukan dia sukai, dia harus belajar bukan bidang yang dia inginkan. Yang terjadi adalah si anak akan terbeban. Dan bayangkan ketika kita
melihat anak kita tersiksa seperti itu, apakah orang tua akan tega? Nah, itu yang harus dipikirkan kepada orang tua, oleh orang tua kepada anaknya. Banyak kasus di kampus saya, kemudian di kampus-kampus ketika saya menjadi mahasiswa, ketika saya menjadi dosen, saya banyak melihat orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk jurusan atau prodi yang dia paksakan, yang menurut dia baik. Kadang-kadang itu sangat terbeban untuk anak tersebut, sehingga anak tidak akan nyaman, tidak akan bahagia di prodi yang kita pilihkan. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, kita harus melihat bakat anak kita, kemudian kita harus melakukan komunikasi kepada anak kita. Kita harus mempunyai kedekatan sebagai anak dan orang tua. Apakah anak kita mau kita kuliahkan di bidang-bidang tertentu yang kita mau, bukan yang dari hati seorang anak itu atau keinginan seorang anak. Sehingga itu kita paksakan, si anak akan mengalami hari-hari yang berat. Dan banyak teman saya yang model-model yang dipaksakan seperti ini, kuliahnya tidak akan selesai karena dia tidak kuliah dengan hatinya dan dia tidak ada di situ untuk kuliah. Fisik ada tapi hati dan pikirannya di tempat lain. Pesan yang kedua, ketika orang tua terlalu memaksakan anak untuk kuliah di bidang atau jurusan yang dia inginkan, yang terjadi adalah kuliah hanya tempat pelarian. Kuliah bukan tujuan utama. Ketika anak diberi uang untuk kuliah, diberi ongkos kuliah, diberi uang makan untuk kuliah, si anak malah presensi atau tidak hadir saat kuliah, kemudian dia langsung pergi, langsung ke tempat nongkrong, langsung ke tempat kafe, langsung ke lapangan sepak bola kalau dia hobi bola, langsung ke tempat futsal, langsung nongkrong bersama teman-temannya atau jalan-jalan mencari kesibukan lain. Karena kuliah bukan keinginannya, tapi kuliah keinginan dari si orang tua. Sehingga anak tersebut akan mengalami hari-hari yang berat ketika dia berada di kampus. Dan dia lebih baik berada di luar kampus karena ya dia tidak nyaman di kondisi itu. Itu yang harus direnungkan oleh orang tua ketika orang tua terlalu memaksakan anaknya untuk kuliah di suatu prodi atau suatu jurusan yang bukan pada passion seorang anak tersebut. Kemudian pesan ketiga adalah ketika seorang orang tua memaksa anak untuk kuliah di suatu bidang yang bukan passion anak tersebut, yang ketiga adalah akan menghabiskan uang dan waktu. Kenapa menghabiskan uang dan waktu? Pertama, ketika kita memberi uang UKT, SPP dan lain-lain, si anak akan belum tentu membayarkan uang tersebut kepada kampus. Karena banyak kasus yang pernah saya lihat sendiri dan pernah saya negosiasi sendiri. Saya lihat anaknya, saya lihat mahasiswanya bahwa ketika sudah kuliah sudah jalan 2 semester sampai 3 semester, si orang tua terkejut karena tiba-tiba ada surat bahwa si anak ini di drop out atau diberhentikan dari kampus gara-gara banyak kasus, mulai dari nilai yang kurang, kemudian dia tidak membayar SPP. Tapi si orang tua merasa bahwa dia membayar SPP dan anak selalu keluar rumah untuk kuliah setiap pagi. Setelah dicek kembali, ternyata uang SPP atau uang UKT anak tersebut malah dihambur-hamburkannya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat lainnya. Dan dia tidak berada di kampus, dia tidak presensi. Dia hanya pergi formalitas dari rumah ke kampus tapi tidak sampai ke kampus. Malah dia nongkrong, kemudian dia menghabiskan uang orang tuanya tadi. Apabila itu terjadi, orang tua akan menyesal, orang tua akan menyesal, kemudian si anak merasa waktu ini sudah berlalu banyak, orang tua juga merasa waktu dan uang sudah habis banyak. Sehingga yang terjadi adalah keregangan hubungan antara orang tua dan anak. Itu yang terjadi apabila sebagai orang tua kita terlalu memaksakan anak bukan pada kuliah, bukan pada fashionnya. Itu kemungkinan akan sangat fatal. Karena kita akan banyak menghabiskan uang dan waktu. Yang keempat, apabila seorang orang tua memaksa anaknya untuk kuliah di bidang atau program studi yang bukan passion si anak, yang terjadi adalah si anak akan sulit berprestasi dan si anak akan merasakan jenuh.
bagaimana si anak mau berprestasi, bahwa dia kuliah bukan tujuan dari hidup dia, kuliah bukan kemauan dia, tapi kemauan dari orang tua. Kemudian bagaimana dia tidak jenuh, itu bukan bidang atau passion yang dia inginkan, bukan jiwa dia berada di situ. Sehingga yang terjadi adalah dia hanya datang sebagai formalitas. Dia tidak akan berprestasi karena itu bukan kemauan dari si anak. Itu yang terjadi fatal. Berbeda ketika si anak yang niat kuliah, orang tua bilang saya tidak punya kuliah nak, tapi si anak ngotot ingin kuliah dan ingin merubah nasibnya. Itu yang terjadi pada saya dulu. Saya S1 memaksa ingin kuliah. Bahwa dari apa ya, kakak-kakak saya belum ada yang memang kuliah di jenjang yang tinggi pada waktu itu. Saya memaksa berusaha mendaftar di kampus negeri, lulus, tidak ada dana, saya pinjam uang kemana-mana dari orang tua, dari saudara, pinjam uang ke teman dan lain-lain sehingga saya bisa kuliah di 1 semester pertama. Dan akhirnya setelah saya kuliah dan mendapatkan beasiswa di semester berikutnya, saya dapat menyelesaikan kuliah saya dan saya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Kemudian orang tua kita merasa bangga bahwa si anak ini benar mempunyai niat untuk kuliah. Si anak ini yang memperjuangkan dan dia tahu apa yang fashion si anak atau si mahasiswa tersebut. Yang fatal adalah ketika si orang tua memaksakan fashion si orang tua kepada anak, itu yang sangat fatal. Tapi ketika anak punya fashion dan dia berjuang, itu akan terjadi atau impian kemungkinan akan terwujud karena si anak mempunyai tekad di hatinya untuk terus maju. Kemudian pada saat S2 saya memaksa juga, saya ingin izin untuk melanjutkan kuliah dan mencari beasiswa. Orang tua sempat ragu, tapi karena S1 saya berhasil, kemudian orang tua mengizinkan saya untuk berjuang. Dan akhirnya saya ke Jogja mendapatkan beasiswa, kemudian saya menyelesaikan kuliah saya. Dan karena saya menjadi role model yang baik dan saya berusaha untuk menjadi kakak yang baik, dan saat ini beberapa adik saya dikandung atau adik sepupu ingin melihat atau ingin kuliah lagi untuk melanjutkan jenjang S2 dan ingin menjadi dosen. Sehingga saya merasa bahagia karena saya sudah menjadi contoh yang baik sebagai seorang kakak dan sebagai seorang orang tua muda ya pada saat ini. Dan itu yang dicontoh oleh adik-adik saya. Nah itu juga terjadi pada kita apabila kita memang niat untuk kuliah. Itu dari diri kita. Dan ketika kita berada di posisi menjadi seorang anak yang dipaksa oleh orang tua kita kuliah untuk di bidang yang bukan bidang kita, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mencari teman yang memang bisa memotivasi kita untuk menyelesaikan kuliah. Ketika saya dipaksa di bidang atau di kampus yang bukan saya tertarik untuk kuliah di situ, saya harus mencari bidang teman-teman lain yang dapat mensupport saya untuk berjuang dan dapat menyelesaikan kuliah. Itu yang pertama, kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri di kampus tersebut. Yang kedua, kita harus mencari dukungan dosen, mencari dukungan senior. Bagaimana kita mendapat pengarahan, bagaimana kita dibimbing, bagaimana kita bilang kepada wali kelas kita bahwa kita berada di posisi yang dipaksa atau terpaksa. Sehingga saya ingin bertahan, mencoba untuk bertahan. Itu yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan ketika kita dipaksa untuk kuliah di bidang yang bukan kita inginkan. Yang kita lakukan yang ketiga adalah kita harus berani berbicara kepada orang tua kita. Ya Pak, Bu, Mami, Papi, saya tidak passion di bidang ini dan saya tidak yakin dapat menyelesaikan kuliah. Lebih baik pindahkan saya ke kampus lain, pindahkan saya ke prodi lain agar saya bisa lebih berkembang dan bisa nyaman. Dan saya merasa tersiksa di prodi saya saat ini. Itu yang harus dilakukan sebagai seorang anak. Dan orang tua juga harus mengerti bahwa memaksa adalah bukan hal yang baik dan dipaksa adalah bukan hal yang enak. Ada contoh baru-baru ini seorang mahasiswa yang mempunyai bakat di bidang, ingin tertarik di bidang kesehatan, kemudian dia pintar di bahasa Thailand, dipaksa oleh orang tuanya untuk kuliah di jurusan D3 Teknik Mesin. Padahal anak itu ingin dikuliahkan di jurusan D3 Keperawatan, menjadi seorang perawat di bidang kesehatan, tapi dimasukkan di bidang teknik mesin. Yang terjadi adalah
semester pertama si anak sudah uring-uringan ke kampus, suka melamun, tidak fokus, tidak nyaman, tidak mempunyai teman, introvert, menyendiri dan lain-lain. Semester 1 nilai masih aman. 3 semester 2 ada mata kuliah praktek di teknik mesin, ada mata kuliah yang sangat membahayakan atau mata kuliah yang tingkat kecelakaan kerjanya tinggi, sehingga dia tidak nyaman di situ, dan akhirnya dia memutuskan memundurkan diri atau berhenti dari kampus tersebut dan berbicara kepada orang tuanya. Setelah dikomunikasikan orang tua dan dosen, kemudian anak itu dipindahkan ke kampus lain. Dan alhamdulillah si orang tua mengerti dan memindahkan anaknya ke kampus bidang kesehatan atau di program studi kesehatan yang diinginkan oleh si anak. Dan saat ini mungkin si anak sudah mulai nyaman, si anak sudah mulai berkembang di bidang yang dia pengen atau di bidang yang memang ini dunia saya. Apabila kita tidak merasa itu dunia kita, yang terjadi adalah kita tidak nyaman. Kita aja misalnya seorang, kita contohkan aja. Misalnya ada segerombolan ayam ternak. Kemudian dia dilepas di tengah hutan belantara yang bukan tempat dunia dia, bukan habitat dia. Yang terjadi apa? Dia akan ketemu predator, dia akan dimakan predator lain, dia akan susah mencari makan dan lain-lain. Padahal ayam habitatnya memang untuk dipelihara, kemudian memang di dekat dengan ladang padi atau di dekat dengan perumahan, sehingga dia bisa mencari makan dengan aman dan predator tidak terlalu banyak. Itu yang akan terjadi. Ini pesan penting untuk orang tua yang menonton video ini, bahwa memaksa anak untuk kuliah di suatu bidang yang kita rasa baik belum tentu baik untuk si anak. Yang kelima, apabila orang tua terlalu memaksa si anak untuk kuliah di bidang yang si orang tua sukai tapi si anak tidak sukai, yang terjadi adalah akan terjadi keregangan hubungan antara anak dan orang tua. Ini sangat menyedihkan bagi saya. Saya juga sebagai orang tua muda sangat sedih apabila anak saya juga tidak terlalu dekat dengan saya. Si anak mungkin akan menyelesaikan kuliah apabila kita paksa di program studi yang kita inginkan, tetapi dia menyimpan dendam yang banyak kepada kita, sehingga dia suatu saat dia tidak akan terlalu respect kepada kita. Ketika dia merantau, dia tidak ingat kepada kita, karena dia yang ingat adalah saya dipaksa di kuliah ini. Kemudian ketika dia bekerja, apabila dia selesai di prodi tersebut, dia kemungkinan tidak akan bekerja pada bidangnya, karena itu bukan passion dia, sehingga dia akan mencari dunia lain atau dunia yang memang dia sukai. Itu yang sangat fatal. Jadi 5 pesan ini saya titipkan kepada orang tua yang terlalu memaksa. Memaksa itu sangat tidak baik kepada orang tua. Dan kepada anak, ada tadi tips untuk mahasiswa yang dipaksa atau mahasiswa yang merasa itu bukan passionnya, lakukan apa yang disarankan tadi. Apabila memang tidak cocok, komunikasikan kepada orang tua dan cari solusinya secara bersama-sama. Terima kasih sudah mendengar cerita dosen pada hari ini. Semangat kepada mahasiswa, kemudian kepada orang tua, mohon untuk lebih mengerti kepada anak-anak, mohon untuk lebih peduli dan lebih menyayangi kepada anak-anak kita. Terima kasih semua. Tolong bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga kita terus berkembang. Fokus utama kita adalah bukan mencari banyak subscriber atau banyak penonton, tetapi bagaimana video ini nantinya bisa bermanfaat bagi orang tua dan bagi mahasiswa. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.